Dalam mengomunikasikan hasil penelitian ilmiah ini, maka ada dalam bentuk laporan, yaitu laporan penelitian ilmiah. Bagian-bagiannya yang pertama halaman judul penelitian, yang kedua adalah pendahuluan, itu latar belakang tentang penelitian, kemudian ada proses dan hasil penelitian, kemudian proses dan diskusi hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian, dan ucapan terima kasih. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Setelah kita merencanakan penelitian, melaksanakan penelitian ilmiah, dan mengomunikasikan hasil penelitian ilmiah, maka yang keempat itu adalah bersikap dan berperilaku ilmiah. Sikap ini yang harus kita miliki dalam seorang peneliti, itu antara apa? Objektif, ya. Harus objektif. Jujur. Ya, objektif ya apa adanya itu ya. Objektif, jangan subjektif. Ya. Kemudian jujur, apa adanya yang kita dapatkan itu. Ya apa yang kita dapatkannya itulah dari hasil penelitian itu. Kemudian bisa membedakan antara fakta dan opini, berpikir kritis, kemudian bertanggung jawab terhadap penelitian yang dilakukan, peduli terhadap lingkungan, ya. Kemudian bisa bekerja sama dalam kelompok. Nah, karena fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar fakta, bukan berdasarkan opini atau pendapat, maka fakta tersebut harus diperoleh dari data penelitian yang memiliki nilai yang akurat. Kalau opini itu kan hasil pemikiran gitu ya, hasil pemikiran. Persis ketika dulu Aristoteles itu di awal bab saya katakan Aristoteles mengemukakan opini, kemudian dibantah oleh Galileo dengan mengungkapkan sebuah fakta dari hasil penelitian. Ya. Jauh dari itu sebenarnya ketika kita berperilaku ilmiah, kita seorang peneliti, ilmuwan, itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, kalau ada orang yang berakal ini pasti akan melakukan sebuah penelitian, ya. Kemudian kita berpikir, nah, apa bagi orang yang tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal? Bagaimana orang-orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Ini orang-orang yang berakal, memikirkan. Kalau zaman sekarang mungkin ilmuwan itulah ya, memikirkan sesuatu gitu. Seraya dalam hasil pemikiran itu, maka di situ muncul sambil berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sejatinya ketika kita kemudian memikirkan penciptaan Allah, memikirkan ayat kauniyah Allah, maka di situ tumbuh pemikiran dalam hati kita bahwa Allah menciptakan ini, menciptakan alam semesta ini, itu adalah tidak sia-sia. Dari situ kemudian kita memuji Allah, ya, Maha suci Allah, Maha suci Engkau. Nah, dari situ kemudian apa? Kita takut akan siksa neraka, sehingga kita berdoa dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, sejatinya itulah sikap kita sebagai seseorang yang berakal. Selanjutnya itu adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah,
Laboratorium itu adalah tempat dilaksanakannya suatu penelitian ilmiah, ya. Biasanya banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk penelitian ataupun mungkin sekedar untuk praktikum itu di laboratorium. Maka alat-alat ini harus digunakan secara hati-hati agar tidak mudah rusak dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu di dalam laboratorium itu ada prosedur, ya, prosedur keselamatan kerja di laboratorium, baik itu menyangkut keselamatan orang yang melakukan penelitian di laboratorium ataupun keselamatan untuk alat-alat laboratorium itu sendiri, ya. Maka perlu adanya apa? Perlu adanya tata tertib, ya, tata tertib laboratorium. Banyak sekali nih tata tertibnya, ya. Ya, misal siswa tidak diperkenankan masuk dalam laboratorium tanpa seizin guru. Nah, ini nggak boleh. Dan siswa harus mengenakan jas, tidak boleh membawa makanan dan minuman, ya. Tidak boleh bercanda, bermain, berlarian yang tidak berkepentingan, dilarang masuk. Siswa juga harus membaca prosedur manual penggunaan alat, ya. Jika ada alat yang rusak, hendaknya segera melapor pada guru, ya. Kalau ada sesuatu yang tidak mengerti, tanyalah pada guru, ya. Itu tata tertibnya. Kalau ada kecelakaan kecil, ya laporkan, ya. Harus melakukan percobaan sesuai dengan bahan yang sesuai petunjuk, ya. Jadi kalau bahan yang tidak digunakan, ya tidak usah digunakan, ya. Jangan jahil. Buang sampah pada tempat sampah, ya. Jangan pada bak cuci, ya, biasanya bak cuci. Nah, sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, ya. Kontak listrik harus dicabut. Kalau sesuatu yang tidak tahu, ya tanyakan pada guru, gitu. Nah, untuk menunjang itu, selain tata tertib, ada juga alat-alat keselamatan kerja di laboratorium. Kadang walaupun di tata tertib laboratorium itu sudah berjalan dengan baik, tapi kecelakaan itu bisa saja tetap terjadi. Nah, kecelakaan itu bisa diatasi dengan menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Misalkan pemadam kebakaran, air washer, water shower, ya, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, plaster pembalut, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah minimal alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium, ya. Baik, kesimpulannya adalah, ya, dalam hakikat fisika dan prosedur ini ada yang namanya hakikat fisika. Dan ruang lingkup fisika itu terdiri atas mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetisme, mekanika kuantum. Dan ada metode ilmiah, tahapannya merencanakan, melaksanakan, mengolah data, menyimpulkan hasil penelitian, dan mengomunikasikan hasil penelitian. Dan ada keselamatan kerja di laboratorium. Nah, bab 1 tentang hakikat fisika sudah kita selesaikan materinya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan saja, ya. Nah, materi hakikat ilmu fisika lebih lengkapnya bisa dilihat di Fisikane web ID, ya, https Fisikane web ID. Nah, silakan di sana materi itu bisa di download dan dipelajari secara lengkap. Ya, referensinya adalah buku ini, yaitu buku Grafindo. Baik, materi yang 1 sudah selesai. Nantikan tugasnya, ya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum.